Selamat datang di Mari Berlatih. Mari Berlatih merupakan sarana untuk berbagi cara agar dapat meningkatkan skill. Skill dapat ditingkatkan dengan berlatih. Maka, mari berlatih. Hai rekam berlatih, ini sudah masuk seri ketiga. Semoga masih bersemangat kita mau mengeksplor Python lebih lanjut. Ketika di seri kedua kita sudah mengetahui bagaimana rules-rules yang diterapkan pada Python. Kemudian yang sekarang kita mau mengeksplor lebih lanjut mengenai apa itu tipe data, apa itu variabel, dan yang terakhir ini yang seru, kalau kemarin di seri 2 itu kita ngeliat nggak ada interaktif antara user mau input data sama aplikasi yang kita buat, seolah-olah semua data kemarin yang langsung di entry. Nah ini di seri ketiga coba kita agak ya, ada interaktifnya sedikit. Oke, untuk dua materi ini yang di awal, tipe data dan variabel, kalau rekan-rekan berlatih mendengarkan penjelasan, sebenarnya dua ini udah banyak disebutkan, cuman emang belum detail. Detailnya akan kita coba eksplor lebih lanjut di seri ketiga ini. Ya, tipe data hampir sama di semua bahasa pemrograman. Secara umum, tipe data yang banyak dipakai itu saya grouping menjadi tiga. Satu adalah angka atau itu numerik. Nanti numerik itu kita bisa ngomong yang float atau pecahan atau koma-komaan. Ini kita ngomongnya sebagai float, atau murni angka itu adalah integer. Yang kedua, grouping kedua adalah huruf, karakter, atau kemarin saya suka ngomongnya adalah string. Ini adalah yang tipe datanya adalah huruf, atau kita bisa ngomong juga ini adalah alphanumerik. Yang ketiga adalah tipe datanya boolean, true or false. Penggunaannya di mana? Nanti ini di seri berikutnya akan lebih dalam lagi mengenai true and false. Jadi secara umum di Python, tiga grouping tipe data inilah yang paling banyak kita akan gunakan. Jadi ada angka, ada alphanumerik, bisa angka, bisa huruf yang saling menggabung, atau true and false. Oke. Cara penulisan tipe data. Tipe data kalau huruf, karakter, string, kemarin juga sudah dibilangkan cara aturan penulisannya adalah menggunakan kutip satu, terkadang kutip dua juga bisa sesuai dengan TOC-nya, term of condition-nya, seperti yang kemarin sudah dibahas mengenai aturan penulisannya. Kemudian selain tipe data, ini tidak menggunakan kutip, tanda kutip, jadi langsung dituliskan. Jadi ingat ya, ditekankan lagi bahwa kalau string, huruf, karakter, alphanumerik harus menggunakan kutip satu, selain itu langsung dituliskan. Hanya sesimpel itu. Kemudian, ini kita skip dulu. Ya, kita ngomongin variabel, atau kemarin saya suka ngomongnya adalah parameter. Merupakan kata atau parameter yang digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sementara. Kalau dilihat kemarin itu ada nama kota, nama provinsi, ya itu adalah variabel atau parameter. Sifatnya temporary. Definisi temporary adalah ketika si programnya nggak dijalankan lagi, maka datanya akan langsung hilang. Tapi kalau dijalankan, dia akan memasukkan data yang kita input. Oke. Aturan penulisannya sekarang mengenai variabel. Satu, harus diawali oleh huruf, tidak boleh angka, atau menggunakan underscore. Ya tadi yang kedua ini tidak boleh dari angka, hanya bisa terdiri alphanumerik, yang ini kemarin juga sudah kita sebutkan aturan penulisan adalah case sensitive. Oke, secara ini penulisan variabel ya sesimpel ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mengassignkan nilai ke si variabel tersebut. Bisa memakai single line, langsung di define A sama dengan 1, B2, C3, nama kota Bogor, nama provinsi Jawa Barat, itu bisa. Atau kita mau mengassignkan dia secara multiple. Jadi A, B, C, 1, 2, 3, maka ini akan langsung di-define masing-masing, satu ini ke A, B ini ke 2 ini ke B, 3 ini ke C.
atau kita mau ngeset nilai variabel dari A, B, dan C, nilainya sama semua ini satu. Penulisannya bisa seperti ini. Oke, ya diingat-ingat ini, nanti kita ada latihannya, supaya rekan-rekan berarti melihat, oh ini loh bedanya. Oke. Untuk latihannya, kita buka Visual Studio Code, rekan berarti. Oke, jangan lupa ketika kita mau membuat suatu development baru, bikin file baru, klik kanan, new file, kemudian nanti berikan nama filenya, jangan lupa extension.py. Di seri 3 ini, seperti tadi di awal, materinya adalah kita mengenal si tipe data. Bagaimana cara nulisnya, ini sekarang kita mulai masukkan. Oke. Tadi kalau kita buka materi kita, ini cepat. Oke. Tipe data penulisannya harus menggunakan string atau kutip satu. Selain itu langsung bisa dituliskan tanpa kita membubuhi menggunakan si string kutip satu. Maka ketika di development-nya ya seperti ini kurang lebih nama lengkap kita pakai kutip satu, usia langsung, status nikah true. Kemudian kita mau mencetak 3 variabel ini. Ya, ini tinggal kita bikin print, nama lengkap, titik koma, usia, koma, ini ada separatornya yang kita masukkan, kemudian status nikahnya. Oke, di perintah print perlu diingat adalah kalau kita mau mencetak lebih dari satu variabel, maka untuk gabunginnya kita menggunakan si koma ini. Jadi nanti ini bisa dalam satu baris. Mari kita coba aja lihat hasilnya. Jadi jalankan. Ketika mau compile, ingat kita tinggal klik ke run and debug. Klik run and debug, kita lihat hasilnya. Ya, nama Iwan Setiawan Diawan. Kemudian ini usianya 25, status nikahnya true. Kalau mau lebih enak, misalkan kita mau di depannya kasih keterangan nama lengkap, titik 2, kutip, kita pisahin dengan koma, ini nama lengkap, koma, kemudian pakai titik koma, usia sekarang, titik 2, kemudian ditambahkan lagi sudah menikah, titik 2, kita compare lagi, kita jalankan, hasilnya adalah, ya lebih enak bacanya ya. Nama lengkap Iwan Setiawan Diawan, usia sekarang adalah 25, apakah sudah menikah? Statusnya sudah menikah? Betul. Ya, ini penulisannya seperti ini. Pakai kutip satu, tidak pakai, dan tidak pakai. Kemudian tadi diingat ini adalah variabel penulisannya seperti ini, atau kita bisa menggunakan tadi underscore, status nikah. Nah, di sini jadi error, ini kita juga masukin underscore, status nikah. Ini nanti kalau kita compile, ya ini keluar sesuai dengan tadi, atau tadi dibilang tidak boleh diawali dengan angka, kita coba error tidak ya, 12. Ya, langsung tanda merah, artinya adalah error. Ini tidak boleh ya, rekan-rekan. Ini kita hapus, ya balik. Oke, ini aturan penulisan mengenai si tipe data. Kemudian mengenai variabel, kita lihat ini tipe data variabel. Ya, ini tulisannya kita lihat di source code-nya saya juga udah buatkan.
kita buka materinya di 3D. Ya, kita bikin lebih detail lagi sekarang, nama depan, nama belakang, nama lengkap. Ini kalau kita mau gabunginnya tidak di dalam si print, maka untuk string kita bisa menggunakan tanda plus. Ini artinya digabungkan. Kemudian ini dibilang umurnya berapa, lahir tahun berapa, tahun terus pengen tahu umurnya tahun sekarang, dia ya tahun lahir tahun berapa ditambah umur sekarang, maka dia mencari dia datanya. Nih sebelum kita compile kita clear dulu. Ini artinya ada yang tidak jalan. Oh, bener deh. Tipe data yang bawah ini bukan tidak jalan, salah. Ini kita pengen ini tipe datanya apa. Kita menggunakan type, nama variabel. Yang pertama dibilang ini adalah string, kedua integer, ketiga integer. Ini pengen lihat benar dia lahir. Yang ini, fungsi ini adalah kita mau tahu dia lahir tahun berapa. Jadi kembali bahwa prosesnya tipe data dan variabel ini seperti ini. Nah, perlu menjadi catatan, ini mau kita masuk ke latihan yang ketiga, bagaimana ini kita bisa masukkan si input otomatis. Kalau yang dua latihan ini semua umurnya berapa sekarang, ini kita hardcode bilangnya kalau di dunia development. Nah, kan tentunya kita nggak mau ini di hardcode ya, inginnya adalah ini kita bisa interaktif dengan user, user bisa masukkan langsung. Untuk melakukan input dinamis, caranya itu, materinya sudah ada, kita jalankan. Oke, ya untuk melakukan fungsi input dinamis di Python kita mengenal suatu fungsi namanya adalah input. Jadi ketika nanti variabelnya kita masukkan ada kata-kata input, maka user harus memasukkan data yang yang akan muncul di layarnya, kemudian data itu nanti akan diolah. Kemudian yang perlu diingat adalah fungsi input ini secara data ini berupa tipe data string. Sehingga misalkan nanti kalau ditanya adalah berapa nilainya, kemudian kita mau mengolah nilai itu menjadi suatu integer atau numerik, itu perlu kita lakukan konversi. Ya, jadi catatan utamanya adalah jangan sampai salah bahwa fungsi input ini secara di Python ini dianggap sebagai string. Oke. Nah, ini contohnya. Sebelum kita buka Visual Studio Code-nya, ya ketika nanti di pemrogramannya adalah dibilang nih, ini variabelnya sama dengan input mata pelajaran. Artinya adalah nanti user akan disuruh memasukkan mata pelajarannya apa, datanya itu akan disimpan ke dalam variabel namanya mata pelajaran. Kalau lebih dari satu gimana? Ya semua yang inputan ini harus kita setkan dengan nama variabelnya. Yang kedua, kita minta masukkan panjang kotak. Yang ketiga adalah lebar. Kemudian kita mau cetak nih hasilnya, mau cetak mata pelajaran apa, luas kotaknya berapa. Nah, kayak tadi catatannya adalah ingat bahwa yang semua di input ini string. Apakah yang seperti ini jalan? Nanti kita akan coba di Visual Studio Code-nya, tapi jangan langsung semuanya biar rekan-rekan bisa melihat perbedaannya. Oke, mari kita coba di Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code-nya kita mulai. Ya, ya diingat-ingat cara bikinnya. Saya tidak ngulang. Jadi kalau rekan-rekan masih bingung, tadi cara bikin filenya gimana? Bisa dilihat di seri sebelumnya. Oke. Yang mau kita coba pertama kita trial dulu satu yang buat si mata pelajaran dulu ya, rekan-rekan. Ini saya remark pakai tanda pagar, jangan lupa. Ini kita remark
kemudian luas kotaknya kita remark. Oke, ini kita klik clear. Jadi layarnya bersih, kemudian ini kita compile. Run and debug nanti langsung muncul. Biasanya kalau nggak langsung muncul di sini ada pertanyaan mau yang mana, ini pakai Python ya. Oke. Mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya adalah apa nih? Matematika. Matematika. Enter, maka akan keluar mata pelajaran matematika. Jadi data yang pertama ini adalah ini buat inputannya, yang kedua adalah buat cetakannya. Jadi saya tambahin biar nggak bingung. Cetak mata pelajaran. Ke slash ini biar nanti dia datanya turun, ada slash jarak ini. Diulang biar nggak bingung dengan entrian input datanya. Mata pelajaran apa? Matematika, cetak pat. Ketika dicetak, maka yang kita input bisa langsung keluar. Oke. Nah, yang kedua kita mau mencoba masukkan, karena ini pelajaran matematika ceritanya, kita mau menghitung si kotak, menghitung luas kotak itu panjang dikali lebar. Tadi kan catatannya adalah semua fungsi yang menggunakan perintah input ini konverternya adalah string. Bener nggak ya? Ini kita coba aja. Ini kita jalankan. Mata pelajaran apa? Matematika. Panjang kotaknya kita mau 10, lebar kotaknya 5. Harusnya ketika kita enter, ini akan hitung luas, yaitu adalah 10 dikali 5. Harusnya secara konsep seperti itu, tapi secara tadi aturan bahwa karena ini sifatnya adalah string atau huruf, maka ini harusnya error nih. Karena ini kan angka yang kita entry. Coba kita enter, dan benar jadi error. Nah, caranya gimana untuk memastikan bahwa ini emang si integer? Cara pertama, banyak cara sih, pokoknya kita satu-satu dulu ya, sebelum yang agak susah. Oke, cara pertama, saya udah bikin beberapa ya, belum ya? Oke, cara pertama ini saya bikin file terpisah buat, ya buat jelasinnya gampang aja sih. Jadi saya tidak perlu banyak merubah-rubah. Oke, ini saya clear. Cara pertama adalah, karena kita tahu bahwa si panjang dan lebarnya ini dalam bentuk integer, maka ini kita convert menjadi integer. Perintahnya gampang, tinggal tulis int, dalam kurung parameternya. Ini artinya kita mengconvert si string menjadi integer. Yang kedua juga sama, ini kita convert, tinggal kita hasilkan aja. Coba kita jalankan, run and debug. Nah, ketika diklik run and debug, nanti ketika muncul, kalau ada muncul permintaan ini, klik Python debugger. Mata pelajaran matematika, panjang kotak 10, lebar kotak 5. Sama dengan, ya luas kotak jadi 50. Nah, berarti kan bisa ya, cuman kalau seperti ini saya clear dulu ya biar gampang. Ternyata orang yang mengentri si panjang sama lebar ini salah gitu. Karena usernya tidak perhatian dengan aturan mainnya. Ini tetap matematika. Ini dia ngomong panjang kotaknya berapa? Dia salah nulis nih, ketik. Harusnya 10, dia ngetiknya 1 dan O. Enter. Lebar kotaknya berapa? 20 harusnya dia, dan 2 dan O lagi. Pas di enter, ya jadi error. Karena kita tidak memvalid, karena di sini kan bentuknya string, kemudian kita main convert aja ini menjadi integer. Ini kalau kita langsung convert model seperti ini, ya konsekuensinya seperti yang ada di layarnya kalian nih. Ini jadi error. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harusnya ketika kita masukkan si inputnya ini, dia masukkan, ini kita harus sudah validasi bahwa ini yang di input emang
berbentuk angka atau integer. Caranya gimana? Ini kita tutup dulu. Caranya gimana? Ini saya udah punya yang file berikutnya. Agak panjang hasilnya? Iya, tapi kan pasti jadi lebih benar ya. Oke. Yang pertama adalah kita membuat suatu function. Suatu function untuk memastikan bahwa yang di-input itu harus berupa integer. Jadi ini ada function while true user input dimasukkan, kemudian dicek apakah dia benar integer. Kalau dia bukan integer, maka nanti munculnya adalah error. Input tidak valid, harap masukkan error. Begitu. Ini saya potong hanya ketika buat ngitung kotaknya. Kemudian gimana cara pas lagi inputnya? Ini panjang. Kita panggil nama si fungsinya get integer input, masukkan panjang, kita kasih keterangan sekarang angka integer. Kemudian labelnya seperti apa? Ambil lagi ke fungsinya kok dalam kurung get integer, kemudian luasnya kita hitung, kemudian kita cetak buat nampil di layarnya. Ini kita clear dulu, yang ini kita jalankan. Compile lagi, run and debug. Kita tunggu diminta masukkan panjangnya. Sesuai skenario sebelumnya, angka yang kita masukkan 1 dan 0. Ini kita enter, kita lihat hasilnya. Ya, dibilang bahwa input tidak valid, harus masukkan angka integer. Karena di sini kita sudah bikin validasi bahwa yang hanya boleh dimasukkan adalah berupa angka atau integer. Ya, di sini kita masukkan 10, kemudian lebarnya sama, tadi kan 2 dan 0, harusnya juga sama errornya. Ya, dibilang input tidak valid, masukkan angka integer, kita masukkan 20. Kita enter, ya ini hasilnya. Oke, jadi ya ini latihan si input damage. Jadi secara umum bisa dibilang bahwa membuat user interaktif di Python sangat memungkinkan, apalagi kalau kita review seri sebelumnya dibilang bahwa Python bisa ke web-based, pasti harusnya bisa. Nah, di seri ini kita sudah berlatih mengenai bagaimana cara memasukkan inputan secara dinamis dengan user interaksi langsung bisa memasukkan, bagaimana kalau yang dimasukkan adalah berupa huruf dan itu emang diolah sebagai huruf, atau kita memasukkan harusnya berupa angka sehingga kita validasi dari awal supaya orang nggak salah emang yang dimasukkan angka dan angka tersebut bisa kita olah untuk yang berikutnya. Oke, demikian seri yang ketiga ini. Rekan-rekan sudah berlatih terutama bisa melakukan input dinamis. Tolong nanti di seri berikutnya, proses dinamis ini pasti akan lebih banyak yang akan kita lakukan entry. Tolong diingat-ingat, nanti latihan pada seri ini menjadi hal yang penting karena ini akan banyak kita gunakan pada seri-seri berikutnya. Demikian, dan tetap semangat untuk berlatih Python. Terima kasih.